Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Buongiorno, signora, signori. Buenos dias, amigo, amiga. Arigato gozaimasu. Sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan Sudiana Channel pada kesempatan kali ini. Pagi ini konten saya berisi tentang sharing pengalaman bekerja di kapal pesiar. Ya, pada kesempatan ini kita ngobrol santai saja, cerita-cerita apa dan bagaimana sih bekerja di kapal pesiar itu, seperti apa persiapan-persiapannya, apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi bekerja di kapal pesiar. Mungkin sahabat-sahabat sudah memaklumi bahwa kapal pesiar adalah suatu industri yang bergerak di bidang pariwisata. Di seluruh dunia ini banyak sekali perusahaan kapal pesiar yang menawarkan wisata tingkat dunia. Mungkin bagi masyarakat kita atau rakyat kita, berlibur di kapal pesiar adalah sesuatu yang mewah. Akan tetapi untuk masyarakat di belahan barat atau di negara-negara barat, berlibur di kapal pesiar adalah suatu kebutuhan, karena boleh dikata tingkat kemakmuran mereka jauh lebih tinggi dari masyarakat kita. Sahabat-sahabat, kapal pesiar ini boleh dibilang atau boleh disebut adalah hotelnya yang terapung. Kapal pesiar dan hotel adalah identik. Kalau hotel itu berada di darat, sedangkan kapal pesiar melayani wisata di laut. Memang di suatu saat tertentu kapal pesiar akan bersandar di tempat-tempat wisata untuk menurunkan para penumpang beserta krunya untuk sekedar menikmati dan berlibur di tempat tujuan wisata tersebut. Sahabat-sahabat yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa setelah melaksanakan pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja ataupun lapangan kerja sangat tinggi sekali kesenjangannya, di mana sering kita dengar bahwa seorang yang memiliki pendidikan tinggi terkadang terdengar masih menganggur ataupun bekerja atau menjadi wirausaha di bidang yang bukan didalaminya. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk sekedar mempelajari tentang seluk-beluk kapal pesiar ini. Karena apa? Saya sendiri pun basic pendidikan formal saya adalah bukan di bidang pariwisata. Hanya saja karena suatu hal saya memutuskan untuk menekuni bidang kapal pesiar, bidang pariwisata, bidang perhotelan, dan alhamdulillah saya bisa terserap dan bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar yang berbasis di Amerika. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, bagaimana sih untuk bisa bekerja di kapal pesiar ini? Langkah pertama yang diperlukan yaitu sahabat-sahabat harus memiliki sertifikat perhotelan. Tentunya sertifikat tersebut bukan hanya sertifikat, tapi
dilandasi dengan keilmuan dari perhotelan tersebut. Karena apa? Karena seandainya kita tidak memahami atau memiliki keilmuan tersebut, mungkin sahabat-sahabat akan bingung tentang bidang kerja yang nanti akan dilaksanakan. Sahabat-sahabat bisa memilih tempat mempelajari perhotelan tersebut di tempat tinggal sahabat-sahabat yang terdekat. Andaikan tidak bisa melanjutkan ke sekolah perhotelan yang dirasa cukup mahal, sahabat-sahabat bisa memilih lembaga pendidikan dan pelatihan kapal pesiar. Saat ini sudah banyak tersebar atau lembaga-lembaga yang berdiri yang terakreditasi yang bisa sahabat-sahabat pilih, baik itu di kota besar maupun di kota di bawahnya. Seperti di tempat saya juga sudah ada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk bekerja di kapal pesiar. Setelah mendapatkan keilmuan tentang kapal pesiar tersebut, tentunya sahabat-sahabat juga harus menguasai bahasa Inggris. Karena apa? Karena bahasa yang dipergunakan di kapal pesiar mayoritas adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa pengantar internasional. Syukur-syukur atau lebih-lebih sahabat-sahabat bisa menguasai bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Spanyol, atau juga bahasa Korea dan Jepang dan lain sebagainya. Setelah memiliki atau menguasai ilmu perhotelan, sahabat-sahabat bisa mencari situs-situs resmi tentang agen-agen yang menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja di kapal pesiar. Harus diingat, harus hati-hati sahabat-sahabat, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau lembaga tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal penipuan. Karena apa? Karena seperti kita ketahui bahwa bekerja di kapal pesiar itu menjanjikan income yang sangat tinggi, sehingga orang berlomba-lomba untuk ingin bekerja di kapal pesiar. Nah, hal seperti ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Sahabat-sahabat harus berhati-hati untuk memilih lembaga agensi atau orang-orang yang sekiranya menawarkan secara ilegal. Maksud saya, sahabat-sahabat bisa memilih orang-orang yang berkompeten, misalkan dari saudara ataupun memang dari teman yang sudah bekerja di kapal pesiar. Karena sahabat-sahabat, menurut pengalaman saya, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Saya pun pernah menemui orang-orang tersebut. Hati-hati ya sahabat-sahabat. Setelah menguasai ilmu perhotelan, menguasai bahasa, mengetahui agensi-agensi yang menyalurkan tenaga kerja di kapal pesiar, sahabat-sahabat harus mempersiapkan tentang persiapan untuk melamar di agensi tersebut. Seperti biasa, sahabat-sahabat harus menulis surat lamaran, menyertakan CV, kurikulum vitae, pendidikan, dan sebagainya. Dan juga sahabat-sahabat harus mempersiapkan untuk bisa interview dengan user atau seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan kapal pesiar menjadi pewawancara sahabat-sahabat. Setelah itu, sahabat-sahabat harus menyiapkan dokumen. Apa itu dokumen? Karena kita akan bekerja di luar negeri, otomatis kita memerlukan dokumen. Seperti di sini, ini dokumen yang pertama adalah paspor. Paspor ini identitas kita. Kalau di rumah mungkin KTP, kalau di internasional ini paspor. Paspor ini berisi nama kita, alamat kita,
serta berisi tentang visa negara di mana kita bekerja. Apa itu visa? Visa itu bermacam-macam. Secara sederhananya, visa itu adalah izin memasuki kawasan negara tertentu. Ada visa untuk bekerja, izin untuk bekerja. Ada visa untuk belajar, izin untuk belajar. Ada visa untuk pariwisata, izin untuk berwisata. Dan juga ada visa untuk berobat kesehatan. Samping itu, di sini juga akan ada pengesahan dari imigrasi atau otoritas imigrasi tertentu, baik di negara kita atau di suatu negara. Yang kedua, sahabat-sahabat, karena kapal pesiar adalah di laut, otomatis kita harus memiliki dokumen yang lain tentang diri kita, yaitu buku pelaut. Buku pelaut ini dikeluarkan oleh Syah Bandar dari suatu pelabuhan. Sahabat-sahabat bisa lihat di websitenya Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, tentang apa dan bagaimana itu buku pelaut, tentang bagaimana cara membuat buku pelaut. Buku pelaut ini nanti diisi oleh petugas yang berkompeten tentang identitas kita, tentang masa berlayar kita. Biasanya kalau di kapal pesiar diisi oleh administrasi dari kapal setempat. Kemudian yang selanjutnya, oh ya sahabat-sahabat, ini adalah sertifikat dari perhotelan tersebut yang saya sebutkan tadi. Tadi maaf, saya terlewat. Seharusnya sertifikat perhotelan ini sebelum ada pos-pos, sebelum ada buku pelaut, harusnya sertifikat perhotelan. Selanjutnya ada sertifikat keahlian. Karena kita bekerja di kapal pesiar, itu otomatis mengambang di laut, dan kita tidak akan pernah bisa memprediksi kapan itu akan terjadi keadaan yang emergensi atau gawat darurat. Seperti di sertifikat ini, sertifikat BST namanya, Basic Safety Training. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana apabila terjadi emergensi gawat darurat, seperti misalnya kebakaran atau mendapati orang yang memerlukan penanganan medis, dan juga bagaimana sih ketika terjadi ombak di lautan, goyang dan sebagainya. Kebetulan di perusahaan saya tempat bekerja, ini yang diperlukan adalah hanya sertifikat BST saja, Basic Safety Training. Sedangkan di kapal-kapal lain, di perusahaan lain, ada yang namanya SCRB atau Rescue Boat. Mungkin di kapal lain, di perusahaan lain, Rescue Boat itu tentang bagaimana apabila ada kru atau tamu yang jatuh ke laut sehingga memerlukan pertolongan dan mengoperasikan perahu atau boat dari rescue tersebut. Dan selanjutnya adalah Crowd Management Certificate. Kebetulan di tempat saya bekerja, di perusahaan saya tempat bekerja, tidak memerlukannya. Apa itu Crowd Management? Mungkin sahabat-sahabat ada gambaran ketika nonton film Titanic, bagaimana crowdednya ketika kapal akan tenggelam. Di situ akan diajarkan harus bagaimana sih seorang pelaut itu ketika menghadapi keadaan gawat darurat, ketika tamu panik dan kru panik, apa yang harus dilakukan. Karena di kapal pesiar itu ada simpul-simpul tertentu ketika terjadi gawat darurat. Selanjutnya, ini adalah dokumen kesehatan. Kita akan bekerja, dimanapun kita akan bekerja, otomatis kita harus mendapatkan surat sehat dari otoritas yang berwenang, seperti dari rumah sakit, dari puskesmas, dan dari dokter misalnya. Sedangkan kami, dari perusahaan kami di Indonesia itu ditunjuk 3
rumah sakit, ada di rumah sakit yang ada di Jakarta, ada rumah sakit yang di Surabaya, dan ada juga rumah sakit yang di Bali. Karena apa? Karena kesehatan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal atau optimal kalau kita sendiri dalam keadaan sakit. Mungkin ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang masih bisa ditoleran, karena di rumah sakit, di kapal pesiar pun ada divisi medikalnya. Sahabat-sahabat, itu mungkin tentang persiapan-persiapan, dan saya akan berbicara untuk topik lainnya, bahwa kapal pesiar itu terdiri atas dua departemen besar, dua bagian besar. Satu, hotel operasional, hotel operasi, operasional hotel. Yang kedua, marine operasional, atau yang berhubungan dengan deck, engine, dan bagian lainnya. Kebetulan saya sendiri berada di hotel operasional. Makanya sertifikat saya adalah perhotelan. Kalaupun sahabat-sahabat ingin bekerja di marine department, sahabat-sahabat bisa mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan pelayaran, seperti misalnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, ataupun di Balai Pendidikan Pelayaran. Itu sahabat-sahabat akan mendapatkan beberapa macam sertifikat lagi. Misalnya ada first aid, ada macam-macam. Saya pun lupa lagi karena begitu banyaknya untuk sertifikat untuk seorang marine itu. Marine itu bisa deck itu mereka yang bertugas untuk membersihkan alat-alat kelengkapan kapal, dan juga engine itu mengurusi mesin kapal, bagaimana tiap hari kapal mesin itu dipelihara, karena salah satunya mesin itu tentang pembangkit listrik dalam 21 kali 24 jam, 7 kali 1 minggu, selamanya sumber daya listrik itu menyala terus, tidak pernah off, kecuali ada saat-saat tertentu untuk pengujian. Misalnya pengujian akan ada shutdown energi, tapi tidak lama, itu sebatas beberapa detik saja, karena itu urusan engine. Sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat bertanya, bagaimana sih tentang pemasukan dari atau gaji di kapal pesiar ini? Sahabat-sahabat tentu bakal menyangka bahwa bekerja di kapal pesiar ini sangat wah. Sepertinya tidak demikian, karena gaji pun, salari pun tergantung dari posisi masing-masing. Betul bahwa kapten itu yang paling tinggi gajinya, itu karena beliau memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan gaji ini ada yang bersifat tetap atau fixed salary, ada yang bersifat gratuity. Gratuity ini maksudnya adalah berdasarkan tip dari para tamu. Kalau dibandingkan dengan bekerja di rumah, tentunya bekerja di kapal pesiar jauh lebih unggul, karena bekerja di kapal pesiar itu gaji adalah bersih. Kita tidak memikirkan tentang pondokan, makan. Jadi selama si pelaut itu bisa berhemat, bisa mengontrol keuangannya, sekecil apapun gaji di kapal pesiar, itu akan tetap unggul. Kalau misalkan boros, ya saya tidak bisa berkata apa-apa kalau boros. Kemudian sahabat-sahabat, saya ingin memberikan gambaran juga bahwa bekerja di kapal pesiar itu otomatis kita
akan bekerja dengan orang-orang dengan kultur budaya yang berbeda-beda. Seperti misalnya kita bekerja dengan bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Karibia, pun juga kita akan bekerja dengan tetangga-tetangga kita dari negara Asia lainnya seperti dari Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Nah, Filipina ini menurut pengalaman saya ada paling banyak krunya paling banyak di kapal pesiar. Otomatis ketika kita bekerja dengan orang lain, adat istiadatnya pasti berbeda. Oleh karena itu, sahabat-sahabat ketika kita bekerja di kapal pesiar harus fleksibel. Jangan dianggap bahwa kebudayaan kita yang sehari-hari ini terus dibawa ke tempat bekerja dan kita harus selalu adat kita yang diutamakan. Itu tidak demikian. Kita harus fleksibel dan kita sedikit-sedikit akan belajar ketika kita berinteraksi dengan mereka. Bahkan mungkin sahabat-sahabat akan suatu saat nanti ketika bekerja di kapal pesiar menemukan orang-orang di daerah Karibia. Itu kalau diperhatikan, mohon maaf, budayanya itu seperti apa ya? Seperti orang yang nantangi. Padahal itu ya budaya mereka gitu. Kalau manggil seperti teriak-teriak, seperti memarahi. Tapi ya itu style mereka, itu budaya mereka. Suatu saat nanti kita juga akan familiar dengan adat istiadat seperti itu. Dan yang lebih penting bahwa kerja di kapal pesiar itu menuntut kecepatan dan ketepatan bekerja. Karena apa? Karena di kapal pesiar itu berbeda dengan kerja di hotel, karena segala sesuatunya harus cepat dan tepat. Seperti misalnya di restoran, di divisi restoran, mungkin tamu yang begitu banyak, seandainya tidak cepat dan tepat, itu akan terjadi komplain. Selanjutnya saya akan cerita tentang bagian-bagian bekerja di kapal pesiar. Kalau di hotel department atau hotel operasional itu ada housekeeping, ada restoran. Housekeeping itu apa sih? Housekeeping itu kalau di hotel itu bagian kamar atau room, tempat tinggalnya para tamu. Nah, itu di situ housekeeping ada beberapa bagian lagi, ada linen runner, ada laundry, ada bagian yang mengurusi officer kamar-kamarnya, dan juga ada yang bagian stateroom attendant, yaitu untuk mengurusi kamar-kamar tamu. Kalau stateroom attendant itu sistem gajinya adalah gratuity, bagaimana tamu memberikan tip-tipnya. Sama seperti halnya di restoran atau F&B department, itu ada restoran, ada bar, ada culinary operation, bagian dapur, kitchen, juga ada bagian galley utility dan sebagainya, bagian dapur juga. Nah, sahabat-sahabat akan berpikir, bagaimana sih kapal pesiar itu? Kapal pesiar itu bagian-bagiannya besar sekali. Dari mulai depan sampai belakang itu ada entertainmentnya, ada panggung untuk hiburan, ada bioskop, ada untuk permainan air, perosotan, ada kolam renang juga ada. Jadi segala sesuatu bagaimana tamu itu senyaman mungkin ketika mengambang di lautan. Sedangkan bagian-bagian tersebut saya beri penjelasan sedikit bahwa kapal pesiar itu dari depan biasa disebut dengan istilah forward, atau bagian belakang bisa disebut dengan aft. Sebelah kanan itu starboard side dan sebelah kiri adalah port side. Jadi sahabat-sahabat ketika di kapal pesiar ada pengumuman dari kapten atau dari orang yang memberi pengumuman, itu akan disebutkan forward, aft, starboard side atau port side. Itu akan memudahkan atau untuk lebih memudahkan di mana kita berada. Dan sahabat-sahabat juga
ketika banyak crew member, jadi kita itu di kapal pesiar tidak disebut nama, tapi nomor emergency atau emergency number. Karena apa? Karena kemungkinan nama itu, kemungkinan sama itu ada. Misalkan nama John, pasti banyak John. Ataupun nama Andrew, kemungkinan ada nama Andrew lain. Makanya akan ada nomor emergency seperti emergency 1, nomor emergency 1 itu untuk kapten dan seterusnya. Dan sahabat-sahabat, kapal pesiar itu ada yang kapasitas banyak dan juga ada kapasitas misalkan ada yang kapasitas 6.000, ada yang kapasitas 4.000 orang, ada yang kapasitas 3.000, ada yang kapasitas 3.000, ada yang kapasitas 2.000 dan 1.500-an. Dan sahabat-sahabat, di akhir saya ingin mengajak bahwa kita untuk bekerja di kapal pesiar memerlukan persiapan-persiapan yang tidak sedikit atau tidak mudah. Karena dari mulai kita menaruh lamaran sampai kita pemberangkatan itu rata-rata memakan waktu lama. Ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun, dan itu pun ditambah dengan bagaimana pihak kedutaan untuk mengeluarkan visa tersebut. Umumnya visa itu pesiarnya kita, karena kita basis atau home portnya di Amerika, atau kami kebetulan pusatnya di Amerika, jadi kita mengajukan visa di kedutaan besar Amerika di Jakarta, ataupun bisa juga di konsulat jenderal di Surabaya. Dan itu juga mempengaruhi bagaimana untuk bisa diberikannya visa oleh kedutaan atau konsulat. Kemudian sahabat-sahabat, saya juga ingin menambahkan bahwa bekerja di kapal pesiar itu perlu juga mental. Karena apa? Karena kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kita akan terasa sentimental. Misalkan ingin pulang, ataupun kita ketika memiliki uang banyak, kita inginnya hura-hura dan sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat, sebagai orang dewasa kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beraktivitas di kapal pesiar tersebut. Karena kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi di kapal pesiar, seperti ada hiburannya, ada olahraganya, ada juga sekedar relax, ya sekedar untuk menghirup udara, istilahnya ada open deck-nya. Oh ya, salah satu yang paling utama, karena makanan di kapal pesiar itu menunya adalah western menu. Nah, sahabat-sahabat bisa mengakalinya, misalkan dengan membeli mie instan produk Indonesia atau sambal produk Indonesia yang kebetulan sudah tersedia di toko-toko tertentu, di pot-pot tertentu. Sahabat-sahabat bisa juga mencari makanan atau teman lauk nasi kita yang sesuai dengan nilai kita. Mungkin mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk bisa mencet tombol subscribe ya, dan dukung terus channel ini. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai jumpa. Assalamualaikum, adios.